Perkenalkan, saya Aladina Rosati dengan NIM singkat 24078 sebagai perawat 1. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nela Azzafairi dengan NIM 24081, saya sebagai pasien. Halo semua, perkenalkan nama saya Nur Ramadhani Esu Putri dengan NIM singkat 24080 sebagai perawat dula. Halo semuanya, perkenalkan saya Akadian Pasrul Reza dengan NIM 24088, saya sebagai dokter. Halo guys, aku Aisyah Rahmawati Putri NIM 24155 sebagai ahli gizi. Pagi itu, tim kesehatan berkumpul untuk membahas kondisi Ibu Naila, pasien 35 tahun pasca operasi appendektomi. Perawat sudah melakukan kajian awal dan akan melaporkan kondisi pasien pada dokter dan ahli gizi. Rapat internal dilakukan agar komunikasi jelas, kolaborasi efektif, dan keselamatan pasien tetap terjaga. Perawat menghampiri pasien dengan sikap sopan dan penuh empati. Perawat kemudian memperkenalkan diri, menanyakan identitas pasien untuk memastikan kebenaran data, serta menjelaskan tujuan kedatangannya. Setelah itu, perawat melakukan kontrak waktu agar pelaksanaan tindakan dapat disesuaikan dengan kenyamanan pasien sebelum tindakan keperawatan dimulai. Mungkin apa ada keluhan lain Ibu? Seperti mungkin perutnya sakit, pusing, atau apa? Baik Ibu, izin memberitakan hasil pemeriksaan tadi nggak Ibu? Untuk tekanan darahnya itu 120/80, untuk nadinya 88 kali per menit. Semoga lekas sembuh, terima kasih. Permisi Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Di sini kami akan berkumpul untuk membahas mengenai kondisi Ibu Naila. Beliau berusia 35 tahun pasca operasi appendektomi 12 jam yang lalu. Untuk operasinya berjalan lancar tanpa adanya komplikasi. Saat ini pasien mengeluhkan mual berulang tetapi tidak muntah dan pasien terlihat tampak lemas. Saat ini juga pasien sedang melakukan diet cairan. Untuk tanda-tanda vitalnya stabil, suhunya 36,8 derajat Celcius, tekanan darahnya 120/80 mmHg, nadinya 88 kali per menit, untuk respirasi rate-nya 20 kali per menit. Kemudian pasien mengatakan adanya nyeri, untuk nyerinya itu di skala 3 dari 10. Untuk operasinya, luka operasinya itu bersih, kondisi pasien juga stabil, hanya saja untuk saat ini pasien memerlukan untuk mengatasi mualnya. Baik, informasinya sangat jelas sekali ya Pak. Memang perlu tindakan lebih lanjut untuk mengatasi mual agar pasien tidak terdehidrasi. Oke, berarti sejauh ini kondisi gizi pasien bisa kita kelola ya, karena keluhannya sejauh ini hanya mual saja, nggak sampai muntah. Berarti nanti akan saya sesuaikan kembali untuk menunya. Untuk saat ini, saya merekomendasikan pemberian antiemetik sesuai anjuran dokter, serta melakukan evaluasi lebih lanjut terkait diet cairan pasien. Setuju. Tolong berikan nanti ondansetron 4 mg melalui IV bila mual berlanjut dan observasi TTV pasien selama 4 jam sekali. Oke, untuk dietnya hari ini tetap makanan yang bertekstur cair dulu. Nanti kita evaluasi lagi, semisal toleransi pasiennya sudah membaik, besok kita bisa tingkatin ke makanan yang teksturnya agak lunak. Gitu. Nanti akan saya sesuaikan kembali untuk kebutuhan kalori pasiennya juga. Untuk tindak lanjut hari ini yaitu pemberian antiemetik, terus observasi tanda vital, dan juga diet cair tetap. Terima kasih atas kerjasamanya Pak Dokter, Mbak Aisyah, dan Mbak Putri. Untuk instruksinya tadi sudah jelas dan kami akan segera melakukan tindak lanjut yang lebih kepada pasien. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melalui komunikasi terapeutik yang jelas, singkat, dan saling menghargai, tim kesehatan mampu berkolaborasi dengan baik. Rapat internal berjalan efektif dengan format SBAR, sehingga keputusan klinis dapat segera ditindaklanjuti. Pasien merasa lebih nyaman, dan pemulihan dapat berjalan lebih aman. Kemudian ini untuk obatnya diminumnya sebelum makan gitu. Untuk makanannya siang ini nanti kita teksturnya masih coba yang cair dulu ya. Kalau semisal mualnya sudah nggak ada. Tidak ada yang ditanyakan lagi, saya dan rekan saya pamit untuk kembali ke station yaitu Terima kasih. Selamat makan Ibu. Sore hari, tim kesehatan kembali berkumpul untuk melakukan evaluasi setelah pemberian tindakan pada Ibu Naila. Evaluasi dilakukan untuk memastikan efektivitas intervensi dan menentukan langkah perawatan berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu. Di sini kita akan membahas terkait evaluasi kepada pasien atas nama Ibu Naila. Izin memulai ya dokter. Oke, baik. Jadi tadi pagi kita itu sudah melaksanakan terkait pemberian antiemetik kepada Ibu Naila. Mungkin ada hasil lebih lanjut dari Mbak Putri dan Mbak Isya? Oke, tadi selama 6 jam terakhir pasien tidak lagi mengeluh mual dan tanda vitalnya itu stabil dengan tekanan darah 118/80 mmHg, nadinya 84 kali per menit, suhunya 36,7 derajat Celcius dan pasien tampak lebih nyaman dan mulai berinteraksi dengan ringan. Oke, baik. Berarti respon terhadap antiemetik cukup baik ya. Tidak ada efek samping seperti pusing atau kantuk berlebihan kan? Tidak dok, pasien tetap sadar penuh dan responnya tetap baik. Saya juga sudah menyesuaikan rencana diet untuk besok. Nanti minta tolong untuk perawat Ella dan juga perawat Putri. Semisal kondisi dari pasiennya sudah stabil, nanti bisa disampaikan ke pertemuan selanjutnya. Nanti saya bisa mulai memberikan makanan tekstur lunak. Nanti sedikit-sedikit tapi sering. Tadi juga pada saat saya melakukan kunjungan kepada pasien dan saya menjelaskan, pasien juga tampak antusias. Terkait kondisi Bu Naila itu sudah jauh lebih membaik ya. Oke, terima kasih atas penyampaiannya. Jadi untuk evaluasi hari ini intervensinya itu berjalan secara efektif dan komunikasi antar tim ini berjalan lancar. Nah, mungkin di sini ada masukan atau hal yang perlu diperbaiki, dokter? Mungkin perlu dicatat ya bahwa pemantauan efek mual perlu dilanjutkan sampai 24 jam pasca pemberian antiemetik. Nah, selain itu pastikan juga asupan cairan pada pasien cukup agar tidak terdehidrasi nantinya. Baik dokter, jadi untuk tindakan selanjutnya kita akan mengobservasi mual, pemeriksaan tanda-tanda vital tiap 4 jam sekali, pemantauan intake dan output, dan yang terakhir mengevaluasi terkait diet besok pagi ya. Setuju, komunikasi antar tim sudah sangat baik hari ini. Semoga bisa tetap konsisten ke depannya. Terima kasih ya untuk semuanya karena sudah meluangkan waktu untuk membahas terkait evaluasi Ibu Naila. Mungkin bisa kembali kerja di posisi masing-masing. Terima kasih, saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Evaluasi tim menjadi bagian penting dari komunikasi terapeutik. Melalui diskusi terbuka dan saling menghargai, tenaga kesehatan dapat memastikan pelayanan yang holistik dan berkelanjutan bagi pasien.